Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Ketika 2 jam telah berlalu, Kyu Yonghao akhirnya menghela nafas panjang, pensiun bersama kedua temannya. Gelombang kekuatan yang kuat dikeluarkan dari Saint Bed, mendorong mereka ke tepi stadion. Situasi kuil prajurit sekarang tidak dapat diubah. Sejauh ini, mereka memiliki total kurang dari 30 poin. Kulit Kyu Yonghao yang tidak sedap dipandang hampir mencapai titik berdarah. Dia tidak terus menonton, berbalik untuk meninggalkan stadion, kembali merajuk di terasnya. Dengan satu pesaing yang berkurang, bentrokan di dalam Saint Bed tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah menjadi lebih panik. Secara khusus, setelah domain kuil penyihir secara bertahap bersatu, kekuatannya semakin berkembang, dengan perpaduan angin, kegelapan, dan bumi. Wilayah kekuasaan mereka seperti sihir, dan penambah overlay di atasnya tampak tidak lebih lemah dari kuil ksatria. Karena penampilan mereka yang semakin mendominasi, kuil prajurit terpaksa mundur. Asasin dan kuil spiritual mendekati krisis, bergetar hebat pada setiap bentrokan mereka dengan kuil ksatria atau wilayah kuil penyihir, menahan guncangan hebat. Sisi Bright Glimmer of Hope lebih baik. Mereka bertiga membuat domain mereka stabil, berkontribusi di bawah bimbingan Long Hao Shen untuk bagian mereka sendiri. Meskipun Chen Yinger memiliki konsumsi yang besar, situasi mereka masih cukup baik. Setelah kuil prajurit runtuh, kuil imam menjadi sisi yang paling terancam punah. Mereka tidak ahli dalam menyerang atau bertahan, dan meskipun 3 kekuatan besar pemilik domain besar di bawah pimpinan Ling yang lebih tua berkoordinasi dengan cukup baik, mereka tidak dapat melakukan tindakan balasan yang efektif terhadap bentrokan yang berulang, dan dengan demikian secara alami konsumsi mereka berjalan lebih cepat daripada kuil lainnya. Saat ini, ketiga pendeta itu memiliki ekspresi yang sangat tidak enak dilihat di wajah mereka, sepertinya akan pensiun dari kompetisi kapan saja sekarang. Sekarang tengah hari, Long Hao Shen yang telah tetap tenang sejauh ini tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan, dengan matanya berkedip dengan kecemerlangan yang sangat jelas. Begitu kepalanya terangkat, momentumnya pertama kali mempengaruhi Yang Haoyu dan Li Zhengzi, yang kultivasinya adalah yang tertinggi dari semua orang yang hadir, dan yang mengikuti Long Hao Shen dengan perhatian paling besar. Menatap mata berkilauan Hao Shen, Yang Haoyu merasa kedinginan. Mereka berdua mengerti bahwa sesuatu akan terjadi. Seperti yang diharapkan, tindakan Long Hao Shen selanjutnya mengejutkan semua kekuatan yang menggunakan domain yang ada, bahkan termasuk Chen Zidian yang hampir kehilangan suaranya karena khawatir. Sebuah kecemerlangan gerimis berkobar dari domain kacau kelompok 3 Long Hao Shen. Cahaya keemasan ini adalah karakteristik dari domain Dewa Cahaya Long Hao Shen, dan memiliki warna putih beku di bagian luarnya. Apakah dia menjadi gila? Dalam bentrokan domain 7 partai, masing-masing pihak harus menstabilkan persatuan domain mereka, mempertahankan posisi mereka dengan kuat, sambil melakukan yang terbaik untuk menghindari konsumsi yang berlebihan. Tapi sekarang, Long Hao Shen tiba-tiba menyebarkan domainnya di dalam Saint Bed. Meskipun tampak seolah-olah domainnya mengintegrasikan domain cair dengan baik, bahkan dengan cara ini domainnya yang dilepaskan akan menjadi target publik dari semua serangan kuil, ini sangat mungkin mengarah pada eliminasi mereka. Tapi adegan yang mengejutkan semua orang yang hadir mengikuti. Setelah domain persatuan 5 kuil besar bentrok dengan cahaya putih keemasan ini, mereka diusir. Pancaran ini mengandung fluktuasi energi spiritual yang sangat istimewa. Itu tampaknya menjadi keberadaan yang paling penting, di mana domain yang bertabrakan terasa seolah-olah bertemu dengan sepotong logam yang benar-benar panas di tengah-tengah pencairan. Jadi pembangkit tenaga listrik dari 5 kuil lainnya tidak punya pilihan lain selain mengontrak domain mereka, untuk menghindari tabrakan lebih lanjut. Apakah mereka menggunakan fusi sihir? Li Zhengzi tercengang. Dia tidak mengharapkan perpaduan domain Long Hao Shen dan cair untuk benar-benar menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Tapi, pada kenyataannya, pengaruh domain terutama diberikan dari persatuan domain Long Hao Shen dan cair. Hanya Bright Glimmer of Hope yang tahu tentang tingkat amplifikasi terkait. Domain Long Hao Shen dan cair sudah pada tingkat yang sangat tinggi, kemurnian tak tertandingi domain Dewa Cahaya bisa disebut nomor 1 dari seluruh benua tanpa ragu-ragu. Sementara domain pemurnian cair memiliki kekuatan memurnikan semua hal negatif, terutama kekuatan kegelapan dan kematian. Ketika domain Dewa Cahaya paling murni bertemu dengan domain pemurnian yang paling memurnikan, perubahan mistik dihasilkan. Cahayanya menerima reaksi kesukaan dari energi pemurnian,
seperti cinta antara Long Haoshen dan Chair, tanpa kerenggangan apapun. Setelah integrasi timbal balik kedua pihak, itu menjadi domain pemurnian cahaya surgawi, meningkatkan kekuatan pemurnian dengan amplifikasi cahaya untuk membuatnya mencapai tingkat yang menakjubkan. Instan ini, itu benar-benar berhasil menekan serangan dari kelima domain bersatu lainnya. Tentu saja, dalam keadaan persatuan ini, konsumsi Long Haoshen dan Chair naik beberapa kali lipat, dan semakin kuat serangan domain lainnya. Setelah beberapa saat terkejut, Li Zengzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Meskipun waktu yang singkat dia berurusan dengan Long Haoshen, dia memiliki pemahaman yang baik tentang karakternya. Sepengetahuannya, meskipun usianya masih muda, dia menunjukkan karakter yang jauh lebih mantap daripada orang-orang sezamannya, dan tidak akan bergerak tanpa tujuan. Ekspansi domainnya yang tiba-tiba pasti memiliki dasar. Tapi, apa yang bisa dia rencanakan? Ekspansi yang begitu besar adalah hal yang mudah untuk dicapai, tetapi sulit untuk dibatalkan. Bahkan mereka seharusnya tidak merasa mudah untuk menariknya setelah ekspansi seperti itu. Sangat cepat, balasan datang darinya. Setelah mengguncang domain lain, putih pemurnian Light God Purification domain tiba-tiba menghilang. Dengan kata lain, hanya domain Dewa Cahaya Long Haoshen yang tersisa. Jadi dengan cara ini, dalam pertemuan berikutnya dia harus melawan lebih dari 10 domain pembangkit tenaga listrik lainnya sendirian. Tapi pemandangan yang mengejutkan terjadi saat ini. Sinar cahaya keemasan itu tiba-tiba ditarik kembali, dan Long Haoshen tiba-tiba menggunakan kontrol yang kuat dari domain Dewa Cahayanya. Yang lain tidak dapat melakukan kontrol di dalam Seinbet, tetapi dia berhasil. Domain Dewa Cahayanya dikompresi seperti tali emas, dan terhubung ringan dengan domain bersatu kuil imam yang sepertinya bisa berhenti kapan saja sekarang. Begitu kedua domain melakukan kontak, 3 pembangkit tenaga kuil imam tampak tidak percaya. Segera, 3 domain tidak dapat menjaga kendali, dan bergabung dengan sisi 3 Long Haoshen. Persatuan domain 3 imam ini dikompresi dalam sekejap, menyatu dalam domain Dewa Cahaya Long Haoshen. Munculnya adegan ini membuat 3 ksatria kuat dari kuil ksatria penuh dengan ketidakpercayaan. Siapa yang mengira bahwa Long Haoshen akan membuat langkah yang mengejutkan untuk secara paksa mengintegrasikan 3 wilayah kekuasaan kuil imam di dalam miliknya sendiri. Dengan cara ini, domainnya menggabungkan kekuatan 6 domain. Jangan berpikir kuil ksatria dan kuil penyihir tidak terkalahkan karena tampilannya yang kuat. Mereka pada akhirnya hanya 3 orang. Sisi Long Haoshen telah mengintegrasikan domain 3 pendeta, sehingga menyebabkan peningkatan tajam kekuatannya, benar-benar melampaui kedua sisi kuil ksatria dan kuil penyihir. Ketiga pendeta itu segera memahami situasinya setelah beberapa saat terkejut. Lebih jauh lagi, sementara di bawah pembungkus domain Dewa Cahaya, domain mereka diuntungkan dari integrasi timbal balik dari kesempurnaan yang lebih tinggi. Dan setelah ketiga pendeta itu merasakan dengan jelas domain mereka di dalam domain Dewa Cahaya, mereka merasa itu menjadi semakin murni. Ini memberi mereka sukacita yang luas. Mereka menyadari kali ini sejauh mana domain Long Haoshen ini. Mungkin kultivasinya masih kurang, tetapi nilai domainnya mungkin tidak tertandingi di seluruh aliansi. Ketiga pendeta dengan sangat cepat memantapkan perasaan mereka, dan Penatua Ling bahkan memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia samar-samar menebak bahwa Long Haoshen sedang bertukar hadiah. Bantuan membiarkan mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki kuil ilusi saat itu, anak muda ini sekarang membayarnya. Di tengah pertemuan besar kuil, bahkan setelah begitu banyak putaran, belum ada situasi seperti itu di mana 2 domain bersatu kuil bergabung bersama. Bukan karena keengganan, tetapi kurangnya kemampuan. Tingkah laku Long Haoshen terlihat sederhana, tetapi sebenarnya, ini adalah sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik nomor 1 dari aliansi, Yang Haoyu, tidak dapat mereproduksi. Mengontrol domain seseorang di dalam Seinbet itu terlalu sulit. Faktor keberhasilan Long Haoshen adalah, untuk 1, bantuan dari domain pemurnian Chair, tetapi juga karena domainnya yang bermutu tinggi, dan kekuatan mentalnya sendiri yang tinggi. Namun meski begitu, dia harus terlebih dahulu menyebarkan domain ke skala yang cukup tinggi, sebelum menariknya kembali. Sebuah trik hebat digunakan di tengah-tengah proses selanjutnya, ketika mengompresnya kembali, dia harus membuat koneksi dengan sisi kuil imam, untuk mengompres sisi mereka juga. Secara relatif, ini tidak terlalu sulit dengan kontrol,
tetapi tidak dapat dilakukan oleh domain kuil lainnya. Selain itu, dan yang lebih penting, domain Dewa Cahaya Long Hao Shen mampu secara instan mencapai asimilasi dan fusi dengan domain kuil imam. Di bawah dominasi lembut domain Dewa Cahaya, wilayah para imam tidak menunjukkan perlawanan apapun. Bahkan 3 pembangkit tenaga kuil imam ditarik ke sisi Long Hao Shen karena daya tarik domain. Hanya dengan mengandalkan 2 hal ini, Long Hao Shen berhasil mendapatkan penggunaan 3 domain besar kuil imam. Ekspresi tersenyum Elderling menjadi lebih dan lebih jelas. Integrasi domain Long Hao Shen tidak hanya membuat domain mereka bertiga lebih murni, tetapi juga memberi manfaat besar bagi kultivasi mereka. Juga, wilayah persatuan 6 orang memunculkan sisi yang lebih kuat, menempatkan mereka pada posisi yang tak terkalahkan. Dengan cara ini, bahkan jika pada akhirnya kuil Priest dihilangkan lebih awal, mereka mungkin masih bisa melampaui kuil Ksatria dan kuil Penyihir. Ini bisa disebut peluang besar, karena mereka awalnya seharusnya segera tersingkir. Ini adalah rahasia truf Long Hao Shen yang dia pikirkan setelah Long Tianying memberinya penjelasan rinci tentang kontes yang akan berlangsung di dalam Seinbet. Domain Dewa Cahayanya memerintahkan semua energi spiritual suci. Dalam kontes domain ini, meskipun ada celah di antara pusat kekuatan 6 kuil besar, celah ini tidak terlalu lebar. Dengan bersatu dengan sisi lain, dia pasti menjadi yang terakhir yang tersisa. Bright Glimmer of Hope awalnya berada di 3 besar pertempuran domain ini dalam kekuatan, tetapi dalam bentrokan langsung mereka tidak akan selalu mencapai kemenangan melawan kuil Ksatria dan kuil Mage. Tetapi dengan penambahan kuil imam, mereka memperoleh keuntungan besar. Long Hao Shen sebenarnya memiliki beberapa pilihan lagi. Mereka juga bisa mengandalkan kuil prajurit, lagi pula Qiu Yonghao juga pengguna ringan. Tapi 3 kuil prajurit menggunakan atribut energi spiritual yang berbeda, dan mengandalkan Qiu Yonghao yang melucuti ladang mereka untuk memaksa hal-hal di antara mereka. Hal-hal rumit ini, situasi di dalam spiritual bed sangat kacau, dan Long Hao Shen tidak memiliki energi yang begitu luas. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain menyerah pada pilihan itu. Pilihan berikutnya yang tersedia adalah kuil Ksatria dan kuil imam. 3 pembangkit tenaga kuil Knight juga pengguna ringan, dan cukup dekat dengan Long Hao Shen. Tapi jangan lupa bahwa ketiganya sangat kuat. Long Tianying memiliki amplifikasi tahta surgawi dan Yang Haoyu memiliki domain langit berbintang. Long Hao Shen tidak akan bisa menaklukkan mereka dengan mudah dengan domain Dewa Cahayanya. Dan, kuil lainnya kemungkinan besar bisa menunjukkan ketidakpuasan. Jadi Long Hao Shen akhirnya berpikir dia mungkin juga memilih kuil imam. Domain lembut 3 pendeta akan menunjukkan penolakan paling sedikit di depan domain Dewa Cahayanya, dan kuil imam pada awalnya berada dalam posisi lemah di antara 6 kuil. Menarik mereka ke sisinya tidak akan mempengaruhi pertarungan antara kuil Ksatria dan kuil Penyihir. Long Hao Shen memilih ketegasan tepat waktu, tepat ketika kuil imam hendak dieliminasi. Dengan cara ini, kuil imam menunjukkan penerimaan yang jauh lebih tinggi terhadap asimilasi domainnya. Ini menghindari mereka dari rasa malu karena harus berhenti. Rencana Long Hao Shen tanpa diragukan lagi sukses. Melihat senyum di wajah Ling yang lebih tua membuatnya sangat rileks. Keadaan stabilitas baru mereka dan mendapat manfaat dari amplifikasi domain Dewa Cahaya menstabilkan domain 3 pendeta. Putusan itu jelas. Long Tianying melirik Long Hao Shen dengan perasaan muram, diam-diam berpikir, bocah ini sebenarnya mengambil keuntungan dari kuil imam sedemikian rupa. Bahkan jika dia tidak bisa bersatu dengan domain Brother Yang, dia seharusnya berkonsultasi dengan kami sebelumnya, biarkan Brother Yang berhenti dan itu saja. Namun, kesuramannya hanya berlanjut untuk waktu yang singkat sebelum dia kembali normal. Diam-diam dia menganggap situasinya lucu, jika cucunya benar-benar melakukannya, mereka bisa takut bahwa 5 kuil lainnya akan menunjukkan ketidaksetujuan kolektif. Orang ini benar-benar cerdas. Pertempuran domain terus berlangsung tanpa ketegangan, dan 1 jam kemudian, kuil Assassin dan kuil spiritual mundur berturut-turut. Kuil Ksatria, kuil Penyihir, dan sisi yang dibentuk oleh Long Hao Shen dan kuil imam berdiri dalam konfrontasi. Kali ini, tak satu pun dari ketiga pihak memberi jalan keluar. Long Hao Shen dengan tenang dan santai mengendalikan pertahanan domain bersatu, tidak menunjukkan jejak panik. Baik kuil Ksatria maupun kuil Penyihir, setelah kontak dengan wilayah mereka, tidak akan menyebabkan konsumsi yang besar. Namun, dia memiliki beberapa bias dalam dirinya.
Ketika sisi kuil ksatria menabrak, karena mereka adalah pengguna elemen ringan juga, mereka memiliki konsumsi yang jauh lebih kecil daripada sisi sihir bersatu kuil penyihir. Ketika domain campuran Longhao Shen dan cair kadang-kadang muncul, setiap serangan cahaya pemurnian surgawi secara efektif melemahkan kedua kuil ini. Fakta bahwa 3 pembangkit tenaga kuil imam telah melonggarkan kendali atas domain mereka untuk menyerahkan kendalinya kepada Longhao Shen benar-benar memberinya dukungan sekuat mungkin. Dalam keadaan ini, hasilnya datang tanpa ketegangan. Ketika hari mulai redup, 3 pembangkit tenaga listrik dari kuil penyihir akhirnya diusir dari Seinbet. Kuil mage telah dipukuli, kuil ksatria tidak punya alasan untuk tetap bertahan. Bagaimanapun mereka tidak punya cara untuk berdiri di atas kelompok Longhao Shen. Oleh karena itu ketiga ksatria itu langsung menyerah begitu saja. Setelah itu, 3 Longhao Shen dan kuil imam memisahkan persatuan mereka, dan 3 pembangkit tenaga listrik dari kuil imam secara sukarela meninggalkan tanpa ragu-ragu. Longhao Shen, Cair dan Chen Yinger akhirnya meninggalkan Seinbet di akhir. Pertandingan usai, hasil diumumkan. Ketika kepala kuil prajurit Qiu Yonghao kembali ke lapangan, kulitnya sama tidak enaknya. 24 poin hanyalah skor terendah dalam sejarah. Ketua wasit Chen Zidian mengumumkan, pertempuran domain dari pertemuan agung kuil telah berakhir. Nomor 1 adalah Bright Glimmer of Hope, nomor 2, kuil imam, nomor 3, kuil ksatria, nomor 4, kuil mage, nomor 5, kuil spiritual, nomor 6, kuil assassin, dan nomor 7, kuil prajurit. Mengingat penambahan Bright Glimmer of Hope tahun ini, dan setelah berkonsultasi dengan staf terpilih, hadiah nomor 1 telah ditingkatkan menjadi 600, dan 5 terakhir secara bertahap turun menjadi 100, dengan posisi terakhir tidak menerima apapun. Penghitungan poinnya adalah sebagai berikut: Bright Glimmer of Hope, 1042, kuil ksatria, 698, kuil imam, 620, kuil mage, 555, kuil spiritual, 378, kuil assassin, 164, kuil prajurit, 24. Kesenjangan antara Bright Glimmer dan yang lainnya, kuil Priest dapat digambarkan sebagai pemenang terbesar selain dari Bright Glimmer of Hope, setelah melampaui kuil mage dalam satu langkah, dengan naik ke posisi ketiga. Peristiwa agung seperti itu belum pernah terjadi dalam sejarah pertemuan besar kuil. Untuk sesaat, kepala kuil Imam Ling Xiao dan Ling Tua berseri-seri dengan gembira. Penampilan mereka ke arah kru Longhao Shen penuh dengan niat baik. Chen Zidian melanjutkan, besok, tahap terakhir akan berlangsung. Karena jumlah kontestan yang tinggi, dan penggunaan peralatan yang diizinkan, medan perang akan menjadi langit. Kompetisi individu telah membuat lapangan hancur, belum lagi kompetisi tim. Itu akan menjadi 10 lawan 10, dalam pertempuran tanpa batasan peralatan. Dengan beberapa alat Divine ditambahkan ke drive beberapa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, untuk mengatakan apa-apa tentang bidang Great Gathering Kuil, bahkan kota suci juga bisa dirobek oleh mereka. Jadi membuat panggung pertempuran tim naik ke panggung udara, dan itu harus berada di ketinggian yang jauh dan jauh dari kota suci. Kepala wasit, tepat pada saat ini, Chen Hongyu melangkah, mengangguk ringan ke Chen Zidian. Jadi, Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang Hongyu itu. Chen Hongyu dengan sedih mengklaim, Kepala wasit, saya percaya Anda telah melihat proses pertempuran domain sebelumnya. Saya percaya pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope belum menang secara adil. Melihat kuil imam berdiri di atas mereka, Chen Hongyu sekali lagi tersinggung. Benarkah begitu? Baiklah, kalau begitu tolong sampaikan pandanganmu, kamu kontestan dari kuil lainnya. Tianying, kamu mulai. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Long Tianying. Long Tianying menjawab dengan senyum tenang, saya belum pernah melihat Long Tianying mengeluarkan trik yang tidak jujur. Meskipun kami juga kalah, saya dengan tulus yakin akan kehilangan saya. Saya memang kakeknya, tetapi akan tetap berbicara pandangan saya. Izinkan saya bertanya kepada Anda semua, bahkan jika Anda tahu tentang metode ini, siapa di antara Anda yang bisa melakukannya? Saya dapat mengatakan bahwa saya tidak bisa. Kontrol yang kuat Longhao Shen atas domainnya memungkinkan dia bergerak tanpa hambatan dalam seluruh Seinbet, menyerap 3 domain dari kuil imam dalam sekejap dengan kontrol dan integrasi. Itu adalah tampilan kekuatan tanpa syarat. Izinkan saya bertanya sekali lagi,
apakah ada di antara Anda yang akan bertindak berbeda di depan kesempatan yang sama? Ketika dibiarkan dengan pilihan untuk keluar atau bergandengan tangan dengan Bright Glimmer of Hope. Mendengar jawaban Long Tianying, sesepuh terdekat Ling tersenyum ringan. Tianying tidak salah. Pertama, mengesampingkan bagaimana Hao Shen mencapainya, tidak ada orang lain yang akan menolak tawaran yang bagus. Kami bisa dibilang ikut ambil bagian dalam kecemerlangan Bright Glimmer of Hope kali ini. Seng Yue dari kuil assassin tertawa acuh tak acuh, menatap Chen Hongyu sekilas, menjawab dengan nada menghina, biarkan saja kau tidak baik. Mengapa menyalahkan ini dan itu hal yang sah? Sungguh karakter yang kurang. Apa yang baru saja Anda katakan? Chen Hongyu meledak dalam ledakan kemarahan, memelototi Seng Yue. Keduanya awalnya tidak akur dengan baik, ditambah dengan faktor dari kuil spiritual dan sisi berlawanan kuil assassin di Great Gathering Kuil, Chen Hongyu bisa dikatakan benar-benar menjadi gelisah. Seng Yue tidak memberikan kelonggaran sedikit pun, jadi apa? Ingin berduel dengan Anda yang tidak yakin? Cukup, Chen Zidian berteriak, langsung memperluas tekanan uncor poreal ke seluruh panggung. Orang yang maha kuasa ternyata bukan sekedar nama sederhana. Bagaimana denganmu, Yong Hao? Chen Zidian mengalihkan pandangannya ke Qiyu Yong Hao. 3 dari 6 kuil telah menyatakan persetujuan mereka atas secercah harapan. Qiyu Yong Hao menunjukkan senyum pahit, saat itu, kami sudah tersingkir, dan tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang peristiwa yang terjadi di dalam Seinbet. Kuil prajurit kami menahan diri untuk tidak mengungkapkan pandangan kami. Sebagai rekan terbaik kuil penyihir, Qiyu Yong Hao tidak bisa secara langsung mendukung pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope kali ini. Tetapi dia memiliki pandangannya sendiri, di tengah kekecewaan, dia memiliki beberapa pemikiran. Demi masa depan kuil prajurit, ia harus merencanakan ke depan, pertama-tama dengan tidak menyinggung regu perburuan iblis secercah harapan. Mereka benar-benar tidak mengharapkan kekuatan mereka mencapai sejauh itu. Setelah 3 tahap, mereka memimpin dengan lebih dari 1000 poin. Baik kuil ksatria dan kuil penyihir akan merasa hampir mustahil untuk membalikkan taruhannya di tahap akhir. Pedang Hao Yue emas keunguan Long Hao Shen yang kuat, dan alat-alat suci yang mereka tunjukkan hari ini, semuanya adalah demonstrasi dari aset besar Bright Glimmer